Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah pengembangan aplikasi web desk oleh Hilman Jihadi, Eskom, MNSI. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Bisnis dan Informatika, Posdoro 1957. Jadi visi misi institusi ini udah saya bahas di video sebelumnya ya. Bagi mahasiswa yang ingin menonton, boleh ditonton di video sebelumnya. Udah dijelaskan tentang visi misi. Pasti pada tahun 2030 ini menjadi perguruan tinggi unggulan di bidang ilmu bisnis dan informatika yang berwawasan kebangsaan serta berdaya saing tinggi. Secara fakultas, kemudian secara program studi. Nah, ini untuk profil lulusan program sistem informasi udah saya jelaskan juga di video sebelumnya secara detail, yaitu IT konsultan itu dia ngapain aja, kemudian bisnis analis itu ngapain aja, digital business specialist itu apa aja, ERP, data scientist, sistem analis dan desain, CEO, pendidik, dan technopreneur itu sebelumnya udah dijelaskan di satu video sebelum ini. Boleh ditonton aja. Oke, lanjut pengembangan aplikasi web based ini masih satu rumpun dengan rekayasa perangkat lunak. Kalau di video sebelumnya saya bikin itu rumpunnya masih algoritma, di sini rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk CPL prodinya yaitu capaian pembelajaran. Satu, menerapkan konsep dan teori dasar dari pemrograman komputer untuk memecahkan masalah. Kemudian dua, mengidentifikasi beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya. Capaian mata kuliahnya untuk minggu 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman server-side berbasis web, dasar-dasar PHP, melakukan instalasi software aplikasi pendukung. Jadi software-software pendukungnya kayak untuk codingnya kita biasa pakai VS Code, untuk saat ini untuk software coding paling enak pakai itu. Kemudian dasar-dasar PHP kalau kalian lokal nge-develop pakai XMPP, atau kalau kalian langsung mau di server juga bisa pakai server yang gratisan itu juga bisa. Kalau untuk di lokal pakai XMPP, kemudian kalian install langsung download aja juga, tinggal klik next 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 saja. Tinggal diaktifin beberapa itunya, Apache-nya, kemudian PHP MyAdmin tinggal diaktifin. Kemudian minggu 2-nya mahasiswa mampu mengimplementasikan kondisi dan perulangan PHP. Jadi di mata kuliah saya sebelumnya juga udah dijelaskan juga kondisi perulangan itu kayak if, jika, if while, jika ada kondisi tertentu maka dia melakukan apa, dan seperti itu. Kemudian ada perulangan loop, jadi ketika ada kondisi tertentu maka itu akan berulang atau tidak, batasnya sampai apa, itu perulangan di PHP. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penanganan form, penyimpanan, dan pengambilan nilai variabel. Jadi penanganan form ketika kita buat sebuah aplikasi web based, itu kita bisa bikin form dari PHP, kita bisa simpan datanya di situ, kemudian variabel nanti bisa kita ambil. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan array dan manipulasi string. Jadi data-data bisa disimpan di array, kemudian stringnya itu bisa kita pergunakan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan mengoperasikan perintah SQL, DBMS, MySQL, atau MariaDB. Umumnya itu pakai MySQL, jadi seperti ada sebuah database kalian ingin gunakan atau kalian ingin operasikan, seperti ada data tabel mahasiswa, ada tabel nomor induk mahasiswa, kalian itu bisa ambil datanya dengan perintah-perintah dari MySQL. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan CRUD, yaitu create, read, to, update, dan delete. MySQL menggunakan pemrograman bahasa PHP. Kemudian 7, mahasiswa mampu mengelola session and cookies. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan object oriented menggunakan PHP. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan MVC,
model variable control, mahasiswa mampu menggunakan framework, di sini contohnya CI, dan CI juga ada Laravel, umumnya kita sekarang pakainya Laravel biasanya, mampu mengelola web service, RESTful, JSON, mampu menjelaskan project akhir, kemudian mampu membuat program sederhana yang aman menggunakan Java. Nah, jadi sebenarnya jika mahasiswa udah menguasai ini semua, ketika lulus itu udah enak banget untuk kerja dimanapun itu. Kalian udah bisa bikin software, udah bisa mengembangkan sistem, menggunakan Laravel, ada RESTful juga. Jadi ketika, contohnya saya sebelumnya di Kebun Raya, itu kita menggunakan RESTful API juga, web service. Jadi misalkan kita kerjasama dengan Gojek, yaitu kita bidangnya Gotix, itu jadi kayak RESTful API-nya. Jadi kita udah punya database untuk tiket masuk Kebun Raya, kita bisa pakai RESTful API itu, jadi saling terkoneksi itu antara web tiket kita dengan web tiketnya Gojek. Jadi ketika di scan udah masuk atau belum itu bisa kelihatan. Kemudian juga ada sistem AINO, jadi itu sistem untuk turun stylenya juga untuk perputaran mesin. Itu kita pakai RESTful API juga. Jadi ketika orang nge-tap itu bisa ketahuan dia udah nge-tapnya di mana, gate 1, gate 2, Kebun Raya Bogor atau dan sebagainya itu ketahuan. Jadi member-member atau karyawan itu bisa kelihatan. Kemudian deskripsi singkat mata kuliahnya. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan konseptual, implementatif, pengembangan perangkat lunak berbasis web, dan beberapa komponen pendukung. Materi yang diberikan pada perkuliahan ini meliputi pengenalan bahasa pemrograman server-side scripting, interaksi aplikasi dengan basis data, konsep keamanan aplikasi, serta komunikasi sinkron dengan server pada aplikasi berbasis web. Materi atau pembelajaran, jadi pengenalan server-side PHP, instalasi Apache, PHP dan MySQL, kemudian kondisi dan perulangan seperti yang tadi di atas, menggunakan form, array, DBFS, bisa membuat CRUD, system dan cookies, object oriented PHP, MVC, CI, RESTful, dan proyek. Jadi ini daftar pustaka yang kita gunakan. Bisa pakai kode igniter, kemudian jQuery, ini PHP. Ini sebenarnya di internet banyak sih, kalian mau tutorial dari paling awal sampai paling akhir pun bisa dipakai. Ini Witry School, ini kalau kalian pakai benar-benar dari awal, step by step, itu udah enak banget. Ini PHP.NET, dokumentasinya, kode igniter, dan lain. Nah, mahasiswa di sini mampu menjelaskan konsep pemrograman berbasis web, menjelaskan perbedaan aplikasi berbasis web dan desktop. Ya, jadi bedanya apa aplikasi basis web dan desktop? Ya, kalau basis web kan bisa pakai browser ya, jadi device-nya apapun itu bisa. Kalau desktop itu seperti contohnya di Windows aja, jadi itu hanya bisa di Windows aja. Jadi ketika sistem operasi kalian berbeda, Android, Linux, Ubuntu, atau Apple, itu yang pasti udah nggak bisa dibuka. Jadi web itu paling enak untuk saat ini. Menjelaskan teknik pemrograman PHP, menggunakan tools yang diperlukan menggunakan variabel PHP. Programan berbasis web, desktop. Kemudian arsitektur webnya, tool yang digunakan, dasar-dasar pemrograman. Nah, kemudian untuk di pertemuan 2 ada if statement, kemudian ada code block, else yang seperti apa, else if, switch-nya, komparasi statement, while loop, for each loop, do, while loop, ini ada banyak banget. Ini sebenarnya enaknya langsung dipraktekin, jadi kalian contoh-contohnya bisa lebih paham langsung. Kemudian selanjutnya
menggunakan get, post, request, menyimpan input dan form. Selanjutnya array, menggunakan array multidimensi, dimensi 1, dimensi banyak, adjoining, splitting, function string. Di DNS juga ada banyak banget. Jadi ini enaknya kalian dari awal pakai Witry School, tutorial paling dasarnya. Sebelumnya kan udah bisa PHP, CSS, kemudian selanjutnya di HTML juga udah, lanjut ke PHP. Kalian buat file PHP paling dasarnya, kemudian kalian sedikit demi sedikit masukkan function-functionnya. Dicobain langsung while loop itu seperti apa, do while seperti apa. Kemudian setelah itu dikoneksikan dengan VDO-nya, data ke MySQL-nya, kemudian realisasi basis datanya seperti apa, kemudian ini session.cookies juga untuk login-loginnya kalian nanti juga bisa. Untuk object oriented-nya, kemudian MVC, framework-nya seperti apa, ada routing-nya, ada basic-nya, ada pengenalan, dan validation. Kemudian ada web service-nya, kemudian juga langsung implementasi pembuatan project. Nah, ini untuk tahap akhirnya memang menggunakan project ya. Jadi, tapi untuk project ini kita cicil dari awal pertemuan, jadi kalian udah bisa nge-develop dari awal, kemudian step by step berkembang terus-menerus, sampai di akhirnya udah jadi aplikasi jadi. Kemudian untuk pembobotannya, sikap dan perilaku itu 10%, kemudian dari tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Semoga kalian semua mendapatkan nilai A, yaitu 90/100. Untuk saya sendiri nggak sulit kok untuk menilai itu. Yang penting kalian coba langsung projectnya. Pasti di awal-awal nggak akan langsung berhasil. Yang pasti kalian coba terus, jangan menyerah. Error itu pasti ada. Terus dikembangkan lagi, develop lagi. Ketika errornya apa, itu tanyakan, sharing ke teman-teman juga. Boleh langsung tanya di grup aja, atau komentar di bawah, atau di YouTube, Google. Tinggal dicari aja, itu pasti jawabannya ada kok. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.